kita sudah sampai pada hadis 226. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahibbu, cintailah Quraisyan, orang-orang Quraisy. Fa innahu, karena sesungguhnya man ahabbahum, siapapun yang mencintai orang-orang Quraisy, ahabbahullah, maka Allah akan mencintai dia. Hadis ini derajatnya dhaif. Anggaplah hadis ini sahih, maka maksudnya tentu saja mencintai orang-orang Quraisy yang muslim, yang mukmin, bukan semua orang Quraisy. Abu Jahal enggak boleh dicintai, kafir. 227. Ahibbu, cintailah al-fuqara, orang-orang fakir, wajalisuhum, dan duduklah bersama mereka. Wa ahibbal arab, dan cintailah orang-orang Arab, min qalbik, dari lubuk hatimu. Wal yaruddaga, dan hendaklah menolak engkau, anin nasi, dari manusia, maksudnya dari mencela manusia atau meremehkan manusia. Ma ta'lamu, apa yang kamu ketahui, min nafsika, dari dirimu sendiri, maksudnya aib-aibmu. Hadis ini disahihkan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Tapi kalimat yang pertama, perintah untuk mencintai orang-orang fakir, ini ada hadis yang sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita, apabila engkau telah salat, faqul, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya minta supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Maka mencintai orang-orang miskin ini sesuatu yang disyariatkan karena Nabi meminta untuk dapat melakukannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis 228. Ihbisu, tahanlah, sibyanakum, anak-anak kecil kalian, hatta, sehingga tadhhaba, lenyap, faw'atul isya. Faw'ah itu adalah awal dari waktu malam. Maka yang dimaksud faw'atul isya itu adalah dari tenggelamnya matahari, adzan maghrib, sampai dengan salat isya. Fa innaha, karena sesungguhnya waktu tersebut, sa'atun, satu waktu, takhtariqu, yang menyebar, fiha, padanya, asyayatin, para setan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya awal waktu malam itu adalah waktu tersebarnya para setan, yaitu untuk mengganggu para manusia. Maka pada waktu mereka menyebar ini keburukannya sangat dahsyat, madaratnya sangat besar, sehingga dikhawatirkan kalau anak-anak kita keluar rumah, mereka akan terganggu oleh setan, akan kemasukan setan, akan disambar oleh setan. Maka sibyan, anak-anak kecil ini harus ditahan. Ditahan itu maksudnya tidak dibiarkan keluar rumah. Maka kalau anak-anak kecil salat maghrib ke masjid, silahkan, gak apa-apa, tapi selesai salat pulang balik ke rumah. Kalau tetap berada di masjid gak apa-apa, karena itu sama dengan tertahan di masjid ya, untuk TPA, untuk pengajian. Kalau dibiarkan keluar rumah, nah ini nanti setan akan menyebar juga, akan tersambar oleh setan, akan kemasukan setan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, setan itu kan mengganggu setiap manusia, tidak hanya anak kecil. Kenapa anak kecil saja yang ditahan? Kenapa kita yang dewasa enggak ditahan? Maka jawabnya ada dua. Pertama, setan itu suka dengan barang najis. Anak-anak kecil biasanya tidak bisa menjaga najis, kencing enggak karuan, akhirnya celananya terkena najis. Itu menyebabkan setan mudah untuk mengganggu. Yang kedua, setan mudah mengganggu orang yang tidak zikir. Anak-anak kecil enggak paham zikir, maka mereka main-main saja. Nah, sementara kita keluar rumah baca wirid, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, baca doa ketika pergi ke masjid. Ini menjaga kita dari para setan. Tapi anak-anak kecil belum paham zikir sehingga sangat mudah terganggu setan. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu isya, silahkan keluar anak-anak kecil, nggak apa-apa. 229 ini hadis palsu. Ihbisu, tahanlah, 'alal mu'minin, untuk orang-orang beriman, dhallatahum, barang hilang mereka. Maksudnya kalau ada barang hilang milik orang-orang beriman, jangan ditelantarkan, tapi dijaga, ditahan supaya kembali ke pemiliknya.
Nah, Rasul ditanya, apa sih barang hilangnya orang beriman? Beliau menjawab, al-ilm, yaitu ilmu, maksudnya ilmu agama. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwa ilmu harus dijaga, jangan dibiarkan lenyap. Dengan cara apa menjaga ilmu? Ya, majelis ilmu seperti ini. Ilmu adalah barang hilangnya orang beriman. Kenapa disebut barang hilang? Karena orang beriman selalu mencari ilmu ketika ada masalah-masalah. Masalah pandemi, kita cari ilmu. Apa hukumnya sholat dengan berjarak 1 meter 1 meter? Tanpa ilmu nggak bisa jawab. Kemudian ditutup masjid untuk sholat Jumat, hukumnya apa? Cari ilmu lagi. Nah, maka disebut ilmu itu sebagai dolla, barang hilangnya orang beriman, selalu dicari kalau ada masalah-masalah yang dia hadapi. 230, ihtajimu, berbekamlah li khamsi asyrah. Khamsi atau khamsah di situ? Ada harakatnya enggak? Khamsah. Khamsi. Li khamsi asyrah, pada tanggal 15. Aw li sab'i asyrah, atau tanggal 17. Aw li tis'i asyrah, atau tanggal 19. Aw ihda wa ishrin, atau tanggal 21. Maksudnya ini tanggal-tanggal dari bulan-bulan Arab. La yatabayyar, jangan sampai menggelegak, tasu, menggelegak, ya benar ya, bikumuddam, terhadap kalian darah itu, fayaktulakum, lalu membunuh kalian atau menyebabkan kematian kalian. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, kata Ibnul Qayyim bahwasanya para dokter sudah sepakat waktu yang paling pas untuk berbekam itu pada tengah bulan. Karena kondisi badan pada tengah bulan ini darahnya sedang menggejolak begitu. Sehingga pas kalau diadakan bekam terhadapnya, sehingga darah kembali menjadi normal. Hadis ini saya temukan hadis yang sahih, tetapi lafalnya berbeda. Man arada al-hijamata, barang siapa yang ingin bekam, falyataharra, maka hendaklah menetapkan sab'ata asyar, pada tanggal 17, wa tis'ata asyar, atau 19, wa ihda wa ishrin, atau 21. Jadi yang tidak disebutkan angka berapa? 15. 15 ini saya belum temukan hadis yang sahih. Maka kalau mau mengamalkan, bekam tanggal 17, 19, 21. Tapi bekam itu ada nau'an, ada 2 macam. Pertama adalah bekam lil hajah, bekam ketika diperlukan, sakit misalnya atau lelah misalnya. Maka bekamnya tidak usah melihat tanggal, udah kapan saja bebas, tidak usah melihat hari, kapan saja bebas. Yang kedua, bekam li hifdzis sihhah, untuk menjaga kesehatan. Nah, hadis-hadis yang seperti yang kita baca ini hadis untuk bekam yang nomor 2, yaitu untuk menjaga kesehatan. Pilih tanggal-tanggal tertentu, pilih hari-hari tertentu. Jadi ada larangan hari berbekam pada hari Rabu, itu memang hadisnya disahihkan Albani. Tapi itu bukan berarti kalau orang perlu hari Rabu tidak boleh hari Rabu, enggak begitu. Ini untuk hifdzus sihhah, untuk menjaga sehat, maka hari-harinya dipilih, tanggal-tanggalnya dipilih. Tapi kalau untuk kebutuhan, maka kapan saja bebas, dipersilakan. 231, ihtarisu, jagalah diri kalian, minan nasi, dari keburukan para manusia, bisu'idzanni, dengan melakukan su'udzan kepada mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Anggaplah sahih. Maksud hadis ini adalah jangan percaya kepada setiap orang, itu maksudnya. Karena terbukti beberapa kali ada orang jenggotan, cingkrang, badu ireng, istrinya cadaran, tapi ternyata terkenal menipu di mana-mana. Nah, maka tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah bahwa kalau orang jenggotannya panjang itu berarti pasti jujur. Nah, maka jaga diri dengan cara jangan percaya kepada setiap orang. Kita percaya hanya kepada orang yang sudah kita kenal saja. Kalau kita kenal dia orangnya baik, nggak jujur, nggak bohong, maka kita katakan dia jujur, insya Allah amanah. Nah, kita berikan amanah kepada dia. 232, ihtikaru, menimbun at-ta'ami, makanan, fil harami, di tanah haram, maksudnya Mekah, itu adalah ilhadun, penyimpangan, fihi, di dalam tanah haram. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani.
Semakna dengan itu hadis berikutnya 233, ihtikaru, menimbun at-ta'am, makanan di Makkah, di kota Makkah. Nah, maka kata-kata di Makkah ini menafsirkan hadis sebelumnya, ya al-haram, tanah haram maksudnya kota Makkah. Karena ada dua tanah haram, kota Makkah dan kota Madinah. Yang dimaksud di sini kota Makkah. Itu adalah ilhadun, perbuatan penyimpangan. Hadis ini juga derajatnya dhaif, belum ada tulis derajatnya ditulis sendiri. Hadis ini maksudnya menjelaskan contoh ayat Al-Qur'an, wa may yurid fihi bidzulmin bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Wa man, dan barang siapa yang yurid, menghendaki, fihi, di dalam kota Makkah, bi ilhadin, melakukan penyimpangan, bidzulmin, yaitu kezaliman, nudzikhu, kami akan berikan kepada dia, min adzabin alim, siksaan yang menyakitkan. Ini hadis apa? Surat Al-Hajj ayat 25. Surat 22 ayat 25. Nah, contoh penyimpangan apa? Contohnya tadi, yaitu seseorang melakukan apa? Ihtikarut ta'am, menimbun makanan. Adapun hadis tentang menimbun, ada hadis yang sahih bahwasanya kita tidak boleh menimbun. La yahtakir illa khati', tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya menimbun itu haram. Menimbun apa yang dilarang? Menimbun makanan pokok. Jadi yang disebut ta'am di sini maksudnya adalah makanan pokok. Adapun makanan yang tidak pokok tidak apa-apa ditimbun. Kenapa? Karena intinya adalah apa yang merupakan kebutuhan seluruh manusia. Kalau kita menimbunnya supaya harganya kemudian menjadi mahal, supaya kita mendapatkan keuntungan besar secara pribadi, maka disitulah yang dilarang dalam Islam. Sehingga kalau menimbun roti di Indonesia nggak apa-apa. Kenapa? Roti bukan makanan pokok, sehingga tidak akan memadharati banyak orang. Tapi kalau menimbun beras, semua orang makan beras di Indonesia, akhirnya harganya melambung tinggi. Nah, ini yang dilarang, zalim. Kamu mengambil maslahat untuk dirimu tetapi madharat untuk orang lain. Maka dalam Islam ini, dalam fikih Islam ini ada satu kaidah yang terkenal, al-maslahatu al-'ammatu muqaddamatun ala al-maslahati al-khassah. Maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus. Engkau menimbun itu maslahatnya untuk dirimu sendiri, maslahat khusus. Adapun kalau tidak ditimbun, ini maslahatnya untuk orang banyak. Nah, maslahat umum harus didahulukan, sehingga apapun kalau bertentangan dengan kaidah ini, maka itulah dilarang. Tidak hanya makanan ya, meskipun hadisnya mengatakan ta'am, makanan, tetapi para ulama mengatakan apapun yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau di Indonesia misalnya bensin, ini insya Allah sudah termasuk kebutuhan pokok. Rata-rata manusia perlu bensin, nggak ada bensin susah kita, semuanya naik motor, jarang orang naik sepeda. Nah, maka kalau ditimbun sehingga menjadi harganya sangat tinggi melambung, itu tidak diperbolehkan. 234, uhthu, taburkanlah at-turaba, debu, fi wujuhi, pada wajahnya, al-maddahin, tukang memuji orang. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Hadis ini semakna dengan hadis setelahnya 235, uhthu, taburkanlah, fi afwahi, pada wajah-wajah, pada mulut-mulut, al-maddahina, tukang memuji, at-turaba, debu. Hadis ini derajatnya sahih. Takhrijnya kurang sempurna ya. Ini dikatakan riwayat Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban. Padahal kita temukan ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Mari kita buka Sahih Muslim. Ya mungkin saja ini Imam Suyuti lagi lupa, bisa saja juga itu salah tulis dari orang yang memfotokopi dari Al-Imam As-Suyuti. Qama rajulun, ada seorang laki-laki berdiri, yuthni ala amirin minal umara, dia memuji seorang pemimpin. Faja'al al-miqdadu, maka Miqdad berbuat yahthi alaihi turab, menuangkan debu terhadapnya, ya, menebarkan debu terhadapnya. Wa qala, dan dia mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh kita an nahfiya, untuk menaburkan,
fi wujuhil maddahin, pada wajahnya orang-orang yang tukang memuji, at-turaba, debu. Apa yang dimaksud al-maddahin? Al-maddahin itu bukan orang yang memuji, tetapi tukang memuji yang menjadikan perbuatan memujinya itu sebagai cara untuk mencari harta. Zaman dulu biasanya para penyair datang kepada penguasa kemudian mengubah syair, pulang dapat sekepok duit karena sudah memuji penguasa. Nah, itu yang dimaksud al-maddahin. Adapun kalau ada orang sekali memuji kita kemudian kita ambil debu kepadanya untuk ditabur, ini nggak benar nih. Karena ini maddah, ini tukang puji, bukan hanya orang yang pernah memuji saja. Adapun kalau ada orang memuji kita dan kita tidak senang karena khawatir menjadi ujub, nah udah disuruh berhenti aja, jangan memuji. Syekh Utsaimin pernah pengajian seperti ini. Sebelum mulai pengajian, moderatornya menyampaikan biografinya Syekh Utsaimin, dipuji-puji ini. Maka beliau mengatakan cukup, nggak usah dilanjutkan. Langsung aja pengajian, nggak perlu saya dipuji-puji. Nah, itu bagus seperti itu ya, tidak memakai debu, tapi cukup menghentikan pujiannya. Dan kemudian kata-kata ini, ukhthut turab, taburkanlah debu. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama menafsirkan dengan hakikatnya. Jadi betul-betul ngambil debu kemudian ditaburkan supaya dia berhenti dari perbuatannya tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Miqdad ini. Faja'al al-Miqdad yahfi alaihi turab. Miqdad mengambil debu untuk ditaburkan kepadanya. Nah, berarti memahami sesuai zahirnya. Makna yang kedua, ukhtut turab, taburkanlah debu. Itu dalam bahasa Arab adalah kalimat majaz yang maksudnya jangan dikasih apa-apa. Jadi kalau ada orang yang tukang memuji, yang dia biasa memuji untuk cari duit, nah, maka ketika datang orang tersebut memuji kita, nggak usah dikasih duit. Nah, itu bahasa orang Arab. Taburi debu maksudnya jangan dikasih apa-apa. Seperti kalau orang Indonesia mungkin ngomong makan angin, orang mangan apa-apa. Maka taburi debu maksudnya jangan dikasih apa-apa. Kasihlah debu artinya nggak dikasih duit. 236. Ahid, satukan jarimu ya Sa'ad, wahai Sa'ad. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk ke dalam jannah. Ini hadis ini sababiyah, hadis yang memiliki sababul wurud. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dengan mengangkat kedua jarinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, misalnya. Nah, maka Rasul mengatakan ahid, pakai satu jari aja, jangan dua, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah hilang. Jarang orang berdoa dengan mengangkat satu jari kecuali khatib Jumat. Padahal ini kasusnya bukan khatib Jumat. Ini saat doa biasa. Habis sholat misalnya berdoa, angkat kedua tangan begini. Nah, disuruh untuk angkat satu jari. Nah, maka sunnahnya Nabi adalah berdoa kadang-kadang mengangkat kedua telapak tangan seperti biasanya, kadang-kadang mengangkat satu jari. Ini sunnah yang sudah mati, karena itu silahkan dilakukan. Nanti pulang ke rumah setelah salat sunnah mau doa, nah, pakai ini. Istri kita kaget, yang ngobrol. Nah, ini doa. Allahumma inni as'aluka zaujatan shalihah. Maksudku kamu. Jadi bukan istri yang lain. Tayyib. Atau kita memakai fikihnya Ibnu Abbas. Bagaimana fikih Ibnu Abbas? Ibnu Abbas membagi doa itu dibagi 3. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan al-mas'alatu, meminta kepada Allah, antar fa'ayadaika, mengangkat kedua telapak tangan, hadwa mangkibaika, setinggi kedua pundak. Jadi doa diangkat tangannya, jangan malas. Saya yang lemah, as'alukallahumma, malas nih, diangkat. Wal istighfar, adapun istighfar minta ampun, antusyira bi usbu'in wahidah, isyarat satu jari. Misalnya setelah salat duha, kan disunahkan istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu sambil angkat jari begini. Wal ibtihal, adapun ibtihal yaitu doa sungguh-sungguh kepada Allah, antamudda yadayka jami'an, mengangkat kedua telapak tangannya semuanya. Kayak istisqa. Itu kan doanya doa sungguh-sungguh untuk betul-betul supaya segera diturunkan hujan. Nah, maka doanya dengan mengangkat kedua telapak tangan.
Hadis 237 sama. Ahid, satukan jarimu. Ahid, satukan jarimu. Ini kasusnya sama tadi. 238. Uhudun, gunung Uhud adalah jabalun, satu gunung, yuhibbuna, yang dia cinta kepada kita, wa nuhibbu, dan kami cinta kepada dia. Hadis ini derajatnya sahih. Muncul pertanyaan, gunung itu kan benda mati, bagaimana yuhibbuna, bagaimana mencintai kepada manusia? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, ini adalah majaz ya, mencintai itu maksudnya memberikan manfaat. Karena gunung Uhud ini fungsinya untuk kota Madinah adalah sebagai pelindung bagi penghuni kota Madinah. Karena orang tidak bisa menyerang karena ada gunung ya. Sehingga kalau mau menyerang kota Madinah itu harus lewat jalur lain yang bukan dari gunung ini. Boleh juga dimaknai secara hakiki ya. Yuhibbuna, dia mencintai kita karena terbukti banyak benda-benda mati, benda-benda padat ternyata bisa berbuat sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup, makhluk bernyawa. Contohnya ada batu dilewati oleh Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini batu terdengar. Demikian juga para sahabat sedang makan roti, rotinya berada di tangan kanan, rotinya bertasbih, semuanya mendengar. Nah, ini karena mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi kasus-kasus yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Khasa'is, dalam kitab kekhususan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu benda-benda padat, benda-benda mati yang bisa bersikap sebagaimana makhluk bernyawa. Wa nuhibbu, kami juga cinta kepada gunung Uhud. Maksudnya senang kalau melihat gunung Uhud. Ya biasa, seorang itu kalau melihat kota tempat tinggalnya senang. Jadi lagi safar, kemudian pulang safar melihat gunung Uhud senang. Ini sudah dekat, sudah akan masuk kota Madinah. Hadis 239. Uhudun, gunung Uhud adalah jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Fa idza ji'tumuhu, kalau kalian datang ke gunung Uhud, fakulu, maka makanlah min syajarihi, dari pepohonan yang ada di situ. Walau meskipun min idahihi, dari pohon-pohon berdurinya. Artinya kalau tidak ada pohon kecuali pohon berduri, ambil daunnya, makan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga hadis ini yang sahih hanya kalimat pertama, ahadun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Adapun perintah untuk makan dari pohonnya gunung Uhud tidak sahih. 240. Uhudun, gunung Uhud adalah ruknun, satu sudut, min arkanil jannah, dari sudut-sudutnya surga. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya kalau sahih, maksudnya adalah bahwa gunung Uhud ini sumbernya dulu dari surga, diturunkan oleh Allah, kemudian berada di kota Madinah. Nah, nanti akan balik lagi ke dalam jannah, berada di sudutnya jannah. Demikian juga hadis berikutnya dhaif 241, semisal dengan hadis ini. Uhudun, gunung Uhud, hada, ini jabalun, adalah satu gunung, yuhibbuna wa nuhibbu, dia cinta kita, kita cinta dia. Ala babin, berada pada satu pintu, min abwabil jannah, dari pintu-pintu jannah, maka di sudutnya tadi ya. Wa hada, dan ini adalah airun, gunung air. Gunung air itu gunung yang ada di kota Madinah juga. Yubghiduna, dia benci kepada kita, wa nubghidu, kita juga benci kepada dia. Wa innahu, dan sesungguhnya gunung air ini, ala babin, pada satu pintu, min abwabin nar, dari pintu-pintu neraka. Maksudnya nanti akan dimasukkan juga ke dalam neraka. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun gunung air kenapa dibenci? Itu karena waktu itu ketika perang Uhud terjadi, kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok. Sepertiga dari kalangan mereka tidak jadi perang, mundur. Ini gunung Uhud, ini gunung air. Nah, mereka mundur dari gunung Uhud menuju ke gunung air, yaitu maksudnya mereka pulang ke kota Madinah, tidak jadi perang. Mereka adalah orang-orang munafik. Nah, maka karena mereka menuju ke arah gunung air, sehingga kita benci pada arah tersebut, yaitu arahnya orang-orang munafik. Itu maksudnya. Jadi bukan karena kesalahan gunung air, bukan, tapi karena satu kasus yang pernah terjadi, orang-orang munafik tidak ikut perang tapi malah mundur menuju ke kota Madinah atau ke arah gunung air. Dan kemudian kelompok kedua, 2/3 kaum muslimin masih ikut dalam perang Uhud. 242. Ahadu, salah satu, abawai, dua orang tua, Balqis, Ratu Bilqis, kana, adalah jinniyan, seorang jin.
Nah, itu maksudnya adalah ibunya Ratu Balqis itu jin. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Ada ceritanya, Pak. Tapi sebelum cerita ada dua perselisihan pendapat di antara para ulama. Perselisihan pertama, bolehkah manusia nikah dengan jin? Jadi mungkin di antara antum ada yang jomblo sudah tua gitu. Karena cari cewek dunia susah, udah cari jin. Menurut sebagian ulama boleh. Panjenengan datang ke hutan, dipanggil jin cewek mana yang belum punya suami, datang ke saya jadi suami saya dan jadi istri saya. Nah, itu menurut sebagian ulama boleh. Bolehnya dalilnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan lakum untuk kalian. Berarti memang Allah itu menciptakan untuk manfaat kita. Ma fil ard jami'a, apa yang ada di bumi semuanya termasuk jin, maka kita nikahi boleh. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah apa? Mubah dalam bab muamalat. Nikah termasuk muamalat, maka boleh. Yang mengatakan tidak boleh menikah dengan jin, Allah Subhanahu wa taala berkalam pada surah Rum ayat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian azwajan, istri, min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Jadi manusia istrinya adalah manusia. Kalau istrinya jin ini tidak sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini perselisihan pendapat yang pertama. Yang rajih yang mana? Wallahu alam. Ya, kalau saya cenderung yang kedua aja, karena untuk ihtiyat, kehati-hatian. Kemudian yang kedua, perselisihan kedua, bisakah terjadi hubungan intim antara manusia dengan jin? Ada dua pendapat lagi. Pendapat yang pertama mengatakan tidak mungkin, karena ini antara jasmani dengan rohani. Manusia itu jasmani, ada jisimnya begini. Adapun jin itu rohani, makhluk halus. Makhluk halus dengan makhluk yang tidak halus, makhluk kasar, nggak mungkin nyambung. Terus hubungannya gimana? Nggak masuk akal. Pendapat yang kedua mengatakan bisa hubungan. Dalilnya hadis ini. Ahadu abawai Bilqis kana jinniyan. Tapi kan hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Karena itu wallahu a'lam. Bisa hubungan intim atau tidak saya nggak ngerti. Adapun ceritanya, bapaknya Ratu Balqis ini adalah seorang raja Yaman. Pada suatu hari dia keluar untuk berburu. Di tengah hutan dia haus. Kemudian dia melihat ada satu khoba, yaitu ada satu kemah. Di situ ada orang tua. Maka dia minta minum. Maka orang tua mengatakan, "Hei Hasanah," putrinya, "Isqi ammak," kasih minum ini orang. Maka keluar seorang cewek cantik, ka'annaha syamsun, seperti matahari cantiknya. Dia membawa satu gelas dari yakut. Yakut itu batu mulia. Maka langsung dilamar oleh Raja Yaman tadi. Maka bapaknya mengatakan, "Saya ini jin, tapi kalau kamu mau ya saya nikahkan." Akhirnya dinikahkan. Tapi ada syaratnya. In sa'alaha an syai'in 'amilathu fa huwa talaquha. Tidak boleh tanya tentang apapun yang dilakukan oleh istrimu. Kalau kamu tanya berarti kamu cerai, otomatis cerai. Maka akhirnya dipenuhi syarat tadi, melahirkan anak yang pertama seorang laki-laki. Raja ini senang karena belum pernah dia punya anak laki-laki, semuanya anaknya cewek. Tapi istrinya ini ambil pisau disembelih anaknya, padahal masih bayi. Maka dia susah. Tapi karena masih cinta sama istrinya nggak berani bertanya. Bertanya cerai. Kemudian melahirkan anak yang kedua. Dan ternyata lahir anak perempuan, dikasih nama Balqis. Maka istrinya ini sangat gembira. Rajanya susah karena nambah anak cewek lagi. Akhirnya karena susahnya terlalu dahsyat, dia akhirnya adalah tanya aja nggak apa-apa. Sebenarnya apa? Kenapa kamu bunuh anak saya laki-laki, yang perempuan malah dibiarkan? Maka istrinya mengatakan, ini adalah balas jasa saya kepada engkau. Saya bunuh anak laki-lakimu itu karena kamu, ya, bukan karena siapa-siapa. Karena bapakku ini mencuri dengar dari malaikat. Dia mendengar malaikat mengatakan, anak laki-laki ini kalau nanti dewasa akan membunuh bapaknya, menyembelih bapaknya. Nah, sebelum dia sembelih kamu, saya sembelih dulu. Kemudian bapakku mencuri dengar lagi dari para malaikat. Ternyata mereka mengatakan bahwa anaknya perempuan ini nanti akan jadi orang besar,
yu'azzimuna sya'naha, dibesarkan kondisinya. Jadi ini akan jadi raja, akan jadi ratu yang sangat dimuliakan, disegani. Nah, kemudian dia mengatakan hadza firaqu baini wa baini. Ini sekarang pisah antara saya dengan kamu karena kamu bertanya. Falam yaraha ba'du, maka setelah itu tidak pernah terlihat lagi. Jadi mungkin ngilang celing nih, karena dia jin nih. Ini semuanya hadis riwayat Ibnu Asakir tapi kisahnya dhaif. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa masuk jannah ketemu Ratu Balkis bertanya gitu. Ratu Balkis janjane panjenengan ibu sinten. Kalau jin, nah berarti riwayat tadi meskipun dhaif tapi benar. Atau tanya Nabi Sulaiman karena akhirnya Ratu Balkis menjadi istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. 243. Ihdaru waspadailah firasatal mu'min, firasatnya orang beriman, fa innahu yangduru binurillah, karena dia melihat dengan sinarnya Allah. Wa yantiqu bitaufiqillah, dan bicara dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah pernah kita bicarakan ya, dhaifun mujarrad. Dhaif tetapi sesuai dengan fakta. Kenapa orang mukmin yang imannya sempurna itu firasatnya bisa tepat? Karena para ulama katakan karena hatinya itu disinari oleh Allah. Nah, kalau hati seseorang sudah disinari oleh Allah, maka sinar ini akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Maka matanya tersinari juga sehingga bisa melihat ya. Melihat orang itu bisa mendapatkan firasat, ini orang tidak baik, ini akan mencuri, ini orang baik, ini amanah. Nah, seperti itu adalah firasat namanya. 244. Ihdaru waspadailah zallatal alim, terpelesetnya orang alim. Fa inna, karena sesungguhnya zallatahu, zallah atau zillah, zallah ya, zallatahu, terpelesetnya orang alim, tukab kibuhu, akan menjerumuskan dia, membolak-balikkan dia finnari, dalam api neraka. Tukab kib itu bolak-balik tapi wajahnya masuk ke neraka, jadi membalik kepala dulu yang masuk ke neraka, tapi berkali-kali, jadi terpontang-panting gitu, karena neraka itu kan sangat dalam sekali. Nah, sehingga ketika jatuh dari atas sampai ke bawah, ini kadang kepalanya ke bawah, kemudian bolak-balik, kemudian kepalanya ke bawah lagi, itu namanya tukabkib. Ini hadis derajatnya dhaif. Maksudnya ihdaru zallatal alim, jangan mengikuti kesalahan seorang alim yang dia sedang melakukan kesalahan. Karena orang alim kalau salah kita ikuti, ya kita ikut masuk neraka. Dia masuk neraka, kita ikut masuk neraka. Sehingga kalau jelas-jelas seorang alim melakukan kesalahan, jangan diteladani lagi. Misalnya seorang alim yang kemudian dekat dengan penguasa, membantu kezaliman penguasa, kemudian mengizinkan para pemuda-pemuda untuk ikut-ikutan film Korea dan sebagainya, itu zallatul alim. Itu ditinggalkan aja alim yang seperti itu. Nanti tunggu sampai dia kembali baik, baru kita jadikan teladan lagi. 245. Ihdaru waspadailah ad-dunya, dunia, fa innaha, karena sesungguhnya dunia, ashar, lebih menyihir, min Harut wa Marut, daripada Harut dan Marut. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Sebagian ulama mengatakan ada 4 orang yang tidak bakal diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan ini perlu ditinjau ulang. Karena 4 orang ini kata dia, 1 iblis, 2 Harut, 3 Marut, 4 adalah orang yang menyembelih ontanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apa? Oh, Nabi Saleh. Ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa ila adin akhahum salihah. Tayyib. 4 ini tidak akan mendapatkan tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Perlu ditinjau ulang. Iblis itu memang enggak pernah tobat. Kenapa engkau katakan tidak akan diterima tobatnya oleh Allah? Ini perkataan enggak benar. Kemudian Harut Marut, ini zahirnya dalam ayat atau dalam cerita-cerita maksud saya. Dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya orang tobat sudah diterima tobatnya, kemudian tidak akan tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Maka ini juga kalimat tidak benar. Adapun orang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh tadi, itu karena memang dia tidak tobat sampai matinya, sehingga tidak akan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Harut Marut ini siapa ini? Cerita yang terkenal, Harut Marut itu adalah malaikat yang dia pengen untuk turun ke dunia. Akhirnya dia mencoba menjadi manusia ya.
Kemudian setelah menjadi manusia muncul syahwat pada hatinya, pada dirinya, akhirnya dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebenarnya tafsiran seperti ini tafsiran yang muncul dari cerita-cerita Israiliyat. Padahal cerita-cerita Israiliyat tidak bisa dijadikan pedoman dalam bab tafsir, tidak bisa. Saya ulangi lagi, cerita-cerita Israiliyat tidak bisa dijadikan pedoman dalam bab tafsir. Allah hanya mengatakan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada malakain di kota Babil, yaitu Harut dan Marut. Kata guru saya, Syekh Kamal Raqib, beliau dari Lebanon. Beliau mengatakan al-malakaini ini dalam satu qiraat dibaca al-malikain. Malik artinya raja, malikain dua raja. Meskipun qiraah ini adalah qiraah yang syadz, yang tidak boleh kita untuk membacanya ketika membaca Quran, tetapi qiraah yang syadz itu dalam bab tafsir bisa dijadikan pedoman. Sehingga menurut beliau al-malakain ini bukan dua malaikat, tetapi adalah dua raja. Karena para malaikat itu dalam ayat yang lain disebutkan maksum mereka. Para malaikat itu tidak ada satupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah engkau menceritakan bahwa Harut Marut ini malaikat yang durhaka kepada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya cerita Israiliyat. Berarti kita mengambil satu dasar yang tidak bisa dijadikan dasar, menentang ayat Quran yang sudah jelas bisa dijadikan dasar. Karena itu cerita yang sangat populer ini perlu kita tinjau ulang. Jangan dijadikan pedoman sebagai tafsiran untuk ayat tersebut. 246 Ihdaru waspadailah ad-dunya dunya fa innaha, karena sesungguhnya dunia itu khadiratun, hijau, hulwatun, manis. Hijau itu maksudnya menyenangkan dipandang mata. Manis itu maksudnya lezat. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain di mana Rasulullah menyerupakan dunia seperti tai yang keluar dari manusia. Manusia ini makan apapun, kue tar apapun, bentuknya bagus-bagus. Tapi kalau sudah masuk perut, diproses perut, keluarnya bentuknya sama abunya rena. Nah, itu perumpamaan dunia kata Nabi dalam hadis yang sahih. Lah terus di sini malah dikatakan hijau manis. Ini gimana? Nah, ini tidak bertentangan. Karena pada hadis yang tadi diserupakan dengan tai itu adalah lil basair. Apabila kita melihatnya dengan mata hati kita. Adapun hadis ini lil absar. Apabila kita melihat dunia dengan mata kepala kita, dengan menyenangkan. Kita melihat uang, senang apa betul? Pasti senang. Kita melihat ada duit 100.000 di pinggir jalan, sedang lewat. Kira-kira berhenti apa terus, Pak? Kita berhenti, karena 100.000. Yang gerumang pira diambil. Itu berarti khadiratun khulwah, terbukti kita ambil. Setelah diambil itu mainan anak. Nah, kalau mainan anak tidak akan berhenti, Pak. Karena mainan di rumah sudah banyak. Oke. Tapi 247. Ihdaru waspadailah asyahwatal khafiyata, syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Al-alim, seorang alim, yuhibbu, senang, ayyujlasa ilaihi, bahwasanya orang-orang duduk mendengarkan ceramahnya. Ini hadis derajatnya dhaif. Tapi sangat penting untuk para ustadz. Ustadz jangan mengajar dengan sebab syahwat yang tersembunyi, yaitu senang kalau pendengarnya banyak. Kalau pendengarnya sedikit susah. Kalau senangnya karena manfaatnya lebih banyak gak ada masalah. Tapi ini yang dimaksud adalah dia senang karena banyaknya mereka saja, bukan karena manfaat. Sehingga kalau pendengarnya berkurang, pindah majelis marah-marah. Orang tahu tekon mana? Kamu murid yang durhaka sama gurunya. Dulu ngaji sama saya, sekarang nggak ngaji. Nah, maka kalau antum melihat ada pengajian malam Ahad nih, Sabtu malam Ahad di tempat yang lain, waktunya pas dengan pengajian saya dan pengajiannya lebih menarik, silahkan antum tinggalkan, nggak apa-apa. Jangan apa? Jangan pekewo, karena memang seseorang itu menghadiri majelis ilmu, kaidahnya adalah, saya kasih kaidah, innama yajlisu al-mar'u haitsu yantafi. Tiada lain seseorang itu duduk di majelis yang dia bisa ngambil manfaat. Ini kaidah mencari ilmu. Kalau antum merasa
duduk di depan saya ini tidak manfaat, tinggalkan, nggak apa-apa. Cari yang manfaat, yang waktunya bareng misalnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini adalah satu kalimatnya seorang ulama tabi'in yang dia ditegur. Dia seorang habaib, tapi ngajinya tidak kepada habaib, malah ngaji kepada orang-orang kiai-kiai biasa. Kalau zaman sekarang kira-kira misalnya kiai Jawa. Nah, maka dia ditegur, kamu habaib ngaji sama non habaib kan? Nah, dia mengatakan innama yajlisul mar'u haitsu yantafi. Ya, orang duduk itu di tempat yang dia bisa ngambil manfaat. Saya merasa saya ngambil manfaat untuk kiai ini, ya saya duduk di sini. Enggak harus habib. Yang penting apa? Ngambil manfaat. Nah, maka untuk para ustaz niatnya dalam mengajar dua saja. Pertama, untuk melaksanakan kewajiban. Karena ilmu ini kan amanah. Sudah diberi ilmu, kewajibannya menyampaikan amanah. Kalau diberi ilmu nggak mau menyampaikan, tidak melakukan amanah. Yang kedua, supaya niat kita menyampaikan ilmu adalah supaya ilmu itu tidak hilang. Karena ilmu kalau nggak disampaikan hilang. Akhirnya kalau hilang, bodoh yang tersebar. Kalau bodoh sudah tersebar, udah dunia nanti akan rusak. Monggo, Pak. Kalau misalnya di sini Mas Ari mau bikin supaya menarik, nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah, supaya menarik. Kemudian ada snack setelah sholat isya. Kemudian juga yang belum menikah siapkan istri yang solihah, atau yang sudah punya istri mau dicarikan lagi yang solihah. Tambahannya bagi yang rajin datang soft pertama pada pengajian, tidak pernah telat. Nah itu bisa Pak. Atau mungkin bapak punya putri yang belum menikah, nah, misalnya ya dicarikan yang siapa yang ngaji sini belum punya istri ya, nanti monggo. Nah itu ada tuh 248. Ihdaru, waspadailah asyuhratain, dua baju yang menyebabkan terkenal. Apa dua baju itu? Yang pertama adalah asuf, wal khaz, dan sutra. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Seandainya hadis ini sahih, maksudnya apa? Maksudnya jangan memakai baju yang menyebabkan kita jadi terkenal. Baik baju itu adalah baju yang paling jelek, yaitu wol, atau baju yang paling mahal, yaitu sutra. Kalau kita pilih pakaian yang paling jelek, motor paling jelek atau apapun paling jelek, sehingga orang itu jadi mengenal kita. Ini orang yang paling zuhud sedunia atau sesolo, motornya paling elek. Padahal itu kita sengaja untuk terkenal. Nah, itu namanya syuhrah. Nah, itu dilarang. Itu namanya takhasyun. Adapun kalau memilih yang paling mahal, itu namanya tahassun. Itu juga nggak boleh. Maka takhasyun atau tahassun sama-sama jelek, karena kita menyebabkan jadi terkenal. Kemarin ada yang bertanya, apakah memakai komis atau memakai sorban itu termasuk baju syuhrah? Karena baju syuhrah itu baju yang menyebabkan terkenal itu memang dilarang dalam Islam ini. Hadisnya sahih. Maka saya jawab, untuk Indonesia memakai sorban atau memakai komis itu sudah tidak termasuk syuhrah lagi, karena sudah banyak yang pakai. Kecuali kalau di tempat di mana tidak kenal komis, maka kita memakai gomis tidak baik di situ. Seperti saya pernah di kampungnya istri saya pakai gomis, anak-anak kecil semuanya lihat Pak. Setelah itu ada salah satu ngomong, iki wong lanang kok nganggo baju cewek. Jadi nggak paham kalau gomis ini bajunya cowok. Nah kalau emang kampungnya seperti itu, nggak ada yang kenal gomis, maka kita tidak baik untuk memakai gomis. Tapi sebenarnya saya lihat di kampung itu sudah banyak yang pakai, hanya mungkin jarang lewat jalan tersebut. Udah banyak yang pakai, sehingga tidak termasuk syuhrah insyaallah ta'ala. Termasuk juga gomis yang ada tutupnya di kepala nih. Ini kalau menurut saya di Indonesia sudah bukan syuhrah lagi, karena sudah banyak yang pakai. Di Solo mungkin antum tidak banyak lihat nih, tapi kalau seandainya di Temboro misalnya udah banyak yang pakai begitu nih. Jakarta saya lihat banyak juga yang pakai gitu. Maka ini sudah bukan baju syuhrah lagi, boleh dipakai nggak masalah. Yang penting niatnya jangan untuk terkenal nih. Kalau niatnya supaya dikenal, kalau orang menunjuk kita pasti ngomong itu loh yang gomisnya ada tutupnya. Semua orang ngomong begitu sehingga nama kita jadi hilang, sehingga namanya berubah menjadi pemakai gomis bertutup. Nah itu adalah baju syuhrah. Tapi kalau tidak untuk begitu maka bukan baju syuhrah. 249. Ihdaru, waspadailah sufral wujuh, orang-orang yang wajahnya kuning. Fa innahu, karena sesungguhnya itu illam yakun, kalau tidak karena min illatin, dari sebab sakit, au sahrin, atau
Sahar itu adalah begadang. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu min ghillin, dari sebab kedengkian, fi qulubihim, yang ada pada hati mereka, lil muslimin, terhadap orang-orang muslim. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Andaikan sahih pun, para ulama memahami ini adalah kasus tertentu pada waktu itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang munafik yang wajahnya kuning, gara-gara apa? Dalam hatinya menyimpan dendam, dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk seluruh orang ya, karena orang Arab itu punya kaidah bahwasanya warna yang paling bagus untuk kulit manusia itu adalah putih yang semu-semu kuning. Sehingga kalau dikatakan semua yang kuning itu berarti kalau tidak sakit atau kemudian begadang atau kemudian menyimpan dendam, itu tidak sesuai dengan kebiasaan atau adatnya orang-orang Arab. Hadis berikutnya terakhir nih 250, ihdaru, waspadailah al-baghya zalim, fa innahu, karena sesungguhnya laisa, tidak ada, min uqubatin, hukuman, hiya ahdar, yang lebih cepat datangnya, min, daripada uqubatil baghi, hukuman untuk berbuat zalim. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Karena ada hadis yang semisal. Kata kuncinya babani muajjalani. Babani, ada dua pintu, maksudnya dua amalan. Muajjalani, yang disegerakan. Uqubatuhuma, siksaan keduanya, fit dunya, di dunia. Al-baghyu, zalim, wal uququ, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Nah, maka zalim itu sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Tanda murkanya, hukumannya langsung disegerakan di dunia. Zalim itu bisa terhadap tubuh manusia, memukul, bisa terhadap harta manusia, mengambil hartanya, bisa terhadap kehormatannya, menuduh, mencela, mencaci, mencemooh. Ini semuanya zalim. Ini bisa disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia. Karena itu berhati-hati terhadap kezaliman. Kalau ada seseorang yang kita sudah terlanjur zalim, hendaklah kita minta maaf supaya tidak dihukum oleh Allah di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?